Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Guru Desa. Salam pustaka dan salam membaca. Hari ini saya ingin mereview buku berjudul Wabi Sabi, Seni Menemukan Keindahan dalam Ketidaksempurnaan, karya Beth Kenton. Ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka tahun 2018, halamannya kisaran 278. Buku ini menceritakan tentang bagaimana menerima ketidaksempurnaan, menerima ketidaklengkapan, menerima kekurangan di tengah-tengah kompleksitas yang ada di dunia ini. Jadi wabi sabi ini sebenarnya kita bisa menganggap sebagai nilai filosofis yang ada di Jepang. Wabi sabi kita bisa artikan adalah wabi itu artinya menerima kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Intinya adalah menerima kesederhanaan. Sabi itu adalah sesuatu yang terus berlanjut. Jadi buku ini juga menjelaskan kenapa sih orang Jepang itu rata-rata umurnya tua dan masih bisa hidup. Dan perlu kalian ketahui juga, Jepang itu adalah urutan negara pertama dengan angka penduduk yang usianya tua lebih tinggi. Usianya itu rata-rata 100-an semua, yang paling orang tuanya itu umur 100-an tuh belum pada meninggal semua. Bahkan Jepang kisaran umur 120 tahun, 130 tahun itu rekornya dipegang oleh Jepang. Nah, hal yang menarik dari buku ini adalah kenapa dia bisa umurnya panjang seperti itu. Yang pertama, wabi sabi mengajarkan kalau kita harus berani menerima ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan itu seperti apa? Misalkan fisik kita yang jelek, misalkan seperti itu. Terus ketidaksempurnaan dalam menggapai mimpi. Pasti sebagian besar dari kalian ingin bercita-cita menjadi sesuatu yang besar misalkan. Tetapi kalian tidak bisa mencapainya, yaitu tidak masalah. Itu artinya ketidaksempurnaan. Kemudian kalian ingin memiliki pasangan yang sempurna tetapi tidak bisa. Nah, itu pun bisa diterapkan dalam wabi sabi ini. Kemudian wabi sabi ini bisa diterapkan di rumah, di berbagai hal, di alam pun, dan di lingkungan lainnya. Nah, kalau misalkan di rumah, wabi sabi ini menjelaskan jangan terlalu meletakkan barang-barang mewah yang ada di rumah, karena itu membuat sumpek, membuat kita hanya pamer gitu loh. Itu kenapa rumah-rumah di Jepang itu rata-rata rumah-rumahnya kayak menyatu dengan alam, rumahnya itu tidak terlalu banyak hiasan, tidak terlalu banyak keramik, tidak terlalu banyak apa, tapi lebih kepada menyatu alam. Terus kalau kalian pernah ke Jepang, kalau saya sendiri belum pernah, kalau kalian pernah ke Jepang, di sana ada pemandian umum, di mana pemandian umum itu kalian harus telanjang, ya kan? Nah, konsep wabi sabi ada di dalam mandi tadi. Kenapa? Karena ketika kalian mandi, kalian telanjang, kalian terbuka semuanya. Perut kalian yang buncit, badan kalian yang gendut, dan yang lainnya. Nah, wabi sabi itu menjelaskan kita tidak boleh minder. Kita tidak boleh minder dengan fisik kita. Kita tidak boleh minder dengan apapun yang dimiliki kita. Kita harus menerima kekurangan kita dan ketidaksempurnaan kita. Wabi sabi ini dia ingin menegaskan bahwa menerima ketidaksempurnaan itu bukan sesuatu masalah, bukan sesuatu yang aib, ya kan? Bahkan sebagian orang tua di Jepang di dalam buku ini penulisnya menyarankan bahwa kalau kalian pengen hidup tenang, kalian pengen hidup sehat, yang pertama jauhkan masalah duniawi, jauhkan yang namanya stres, ya kan? Indikator di Indonesia misalkan orang itu sukses atau dikatakan hebat apabila memiliki mobil yang mewah, rumah yang mewah, dan yang lainnya. Tapi kalau di Jepang tidak seperti itu. Wabi sabi mengajarkan hidup sederhana, kenapa tidak? Ya kan? Makanya dia umurnya itu panjang. Pertama stres, ya kan, hilangin stres. Yang kedua adalah harus hidup menyatu dengan alam. Ternyata cara untuk menghilangi stres atau enggak untuk menerapkan wabi sabi adalah kita harus sering-sering berkunjung ke hutan, ya, harus yang namanya hidup dengan alam. Terus kayak misalkan di rumah itu harus didekorasi, ada batu-batu, ada percikan air, hiasan yang bambu, intinya harus menyatu alam. Dan ternyata studi penelitian membuktikan bahwa semakin kita sering ke hutan, itu kita kayak melakukan semacam terapi buat kita. Itu bisa menurunkan resiko jantung, bisa menurunkan penyakit lambung dan lainnya, ya kan? Terus yang ketiga adalah jangan terlalu menduniakan dunia, jangan terlalu mengejar kekayaan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa hidup santai, bagaimana kita harus menikmati kehidupan. Inti dari wabi sabi adalah kita menikmati kehidupan. Memang sebagian besar dari kalian pasti bilang, bukannya di Jepang itu angka stresnya tinggi, bukannya angka kematian bunuh dirinya tinggi. Benar,
Yang perlu diingat bahwa angka kematiannya itu tinggi, tingkat stresnya itu tinggi, ada di kota, di anak-anak muda. Tapi di pedesaan, di tempat orang tua berada, itu di pedesaan itu, dia umurnya relatif tinggi-tinggi dan ilmunya relatif besar-besar, ya kan? Di sini ada quote atau ada pernyataan yang menurut saya sangat keren ya, yang kayak misalkan, kesempurnaan akan membuat kecemasan dan kadar stres serta menghancurkan harga diri dan percaya diri. Jadi jadi intinya dalam hidup jangan perfeksionis lah. Yang namanya kegagalan, keberhasilan itu berjalan beriringan. Yang namanya hal yang disukai dan tidak disukai itu beriringan juga. Tidak ada di dunia ini yang dia selalu hidupnya itu sukses terus, pasti ada gagalnya gitu loh. Jadi Wabi Sabi ini menekankan bahwa kesempurnaan itu jangan dikejar. Kemudian buku ini juga mengajarkan kita harus fokus sama apa yang sudah kita miliki. Jangan terlalu fokus sama yang tidak kita miliki. Intinya adalah kita bersyukur, ya kan? Kebanyakan dari kita stres dan gak bersyukur ketika kita melihat sesuatu yang lebih dari kita. Misalkan, oh dia lebih hebat dari kita, dia lebih pintar dari kita, dia lebih kaya dari kita, sehingga kita minder, sehingga kita tidak bersyukur, ya kan? Jadi Wabi Sabi mengajarkan kepada kita bahwa kita harus fokus sama apa yang dimiliki. Oh, hari ini saya hanya punya ini saja, hanya punya ini dan ini, sudah, itu syukuri. Jadi jangan selalu melihat ke atas, tapi selalu melihat ke bawah, ya kan? Dan Wabi Sabi ini ternyata ada secara tidak langsung diajarkan di Buddhisme, bukan di Islam pun ada juga, di Kristen pun ada, di seluruh agama. Wabi Sabi ini itu ada. Jadi bagaimana menerima ketidaksempurnaan dan jangan terlalu menghambakan kesempurnaan. Apalagi anak muda nih, selalu menuntut dirinya pengen sukses cepat, sukses instan, pengen punya mobil, pengen punya rumah dalam waktu singkat. Tapi kalau pada waktu singkat kalian nggak bisa dapet itu, nggak masalah. Yang terpenting di bawah Wabi Sabi itu adalah bagaimana kita bisa menikmati kehidupan, ya, menikmati kehidupan tanpa adanya stres, tanpa adanya tuntutan, tanpa adanya dibandingkan, ya kan? Kenapa? Karena kehidupan diri kamu sendiri dan harga diri kamu sendiri itu jauh lebih penting dibandingkan orang lain. Di Wabi Sabi juga, stop membandingkan diri kita dengan diri orang lain, ya kan? Apa yang sudah kita miliki kita syukurin. Terus jangan menjadikan orang lain itu sebagai indikator kita, gitu ya. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan oleh Wabi Sabi, bahwa Wabi Sabi ini secara tidak langsung bisa dijadikan terapi untuk zaman yang modern, yang penuh hedonisme, penuh materialisme, gitu kan. Ini bisa menjadi ramuan, bisa menjadi penenang bagi kita, bagi kalian yang perfeksionis. Lebih baik kalian kurangin yang namanya perfeksionis, karena itu akan membuat diri kalian menjadi stres, diri kalian menjadi sakit hati. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabi Sabi, kalian bisa mencari bukunya di Gramedia atau bisa cek di toko Guru Desa Bookstore. Banyak buku diskon dan murah, ya. Kemudian jangan lupa subscribe, dan kalian juga bisa komen di bawah tentang buku apa yang mau kalian request. Nanti kita bisa meresensi kembali atau bisa nge-review kembali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.